Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan. Kita membaca surat Roma pasal yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibadah sejati. Ibadah yang tiap minggu kita kerjakan merupakan wujud bakti kita kepada Tuhan bersama saudara seiman. Semua unsur liturgi yang ada bukan sekedar susunan acara, melainkan panduan untuk mengerjakan ibadah itu, bahkan ibadah yang sejati. Saat memuji Tuhan dengan nyanyian, kita sedang mengagungkan namanya. Saat pengakuan dosa, kita sedang diingatkan keberdosaan kita sendiri dan rasa perlu berrekonsiliasi dengan Tuhan atau sesama. Saat firman ditaburkan, kita sedang belajar mendalami isi hati Tuhan untuk kita lakukan. Saat memberi persembahan, juga peringatan untuk bersyukur sembari memberikan apa yang bisa kita berikan tanpa paksaan. Sedangkan berkat rasuli di akhir ibadah adalah pengutusan serta pencurahan berkat ilahi untuk mengiringi hari-hari kita agar kita dimampukan mengerjakan ibadah tidak hanya di dalam gedung gereja. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menekankan 3 hal terkait dengan ibadah yang sejati. Yang pertama
Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita perlu menjadi pelaku hidup baru yang telah mematikan dosa setelah mendapatkan pengampunan. Ini ditunjukkan dengan mempersembahkan tubuh yang masih hidup bagi Tuhan dengan tidak lagi melakukan hidup lama sebelum kita bertobat atau sebelum kita terima Kristus. Kita diingatkan untuk terus mengalami pembaharuan budi agar tidak sejalan dengan cara hidup dunia. Dan kita diberi kuasa untuk mematikan kebiasaan berdosa. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus melayani Tuhan dan sesama. Pelayanan bagi Tuhan dan sesama kita lakukan dengan menggunakan karunia. Setiap orang yang sudah terima Kristus diberi karunia yang berbeda satu sama lain. Tujuannya adalah kita saling melayani dan membangun tubuh Kristus. Tidak semestinya ada rasa persaingan atau rasa lebih baik di antara jemaat lainnya. Semua dipanggil Tuhan untuk melayani saudara seiman dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, hidup berdampingan dengan sesama harus dilakukan berdasarkan kasih. Kasih diwujudkan dengan kerelaan untuk berbagi kepada yang membutuhkan, berempati dengan keadaan orang lain, mengupayakan damai, ketiadaan mendendam, maupun untuk belajar mengampuni dan mengucapkan berkat sekalipun bagi orang yang memusuhi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan, ibadah sejati adalah menghidupi firman Tuhan yang selalu mengarahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita dapatkan itu semua dalam ibadah bersama saudara seiman di dalam gedung gereja. Namun, apa yang kita kerjakan di dalam gedung gereja itu kemudian harus kita bawa keluar, yaitu diwujudkan dalam ibadah sesehari kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak hanya pada satu pilihan, baik itu pilihan ibadah di gereja saja maupun cukup mengerjakan kebaikan di luar gereja sesehari kita. Keduanya sama-sama penting. Oleh karena itu, mari dengan tekun dan setia kita beribadah bersama saudara seiman di gereja dan juga tekun serta setia mengerjakan ibadah sejati kita, yaitu menjadi pelaku kehendak Tuhan ketika kita diperjumpakan dengan situasi bahkan orang-orang yang kita temui setiap hari dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk menjadi pelaku ibadah sejati, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menghidupi firman-Mu yang telah kami renungkan ini dengan kesungguhan hati. Kami menyerahkan segala aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami, melindungi kami dari segala mara bahaya, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.